Halo semuanya, kali ini kita akan belajar mengenai kompetensi kepribadian guru. Sebelumnya, yuk kita cari tahu dulu pengertian mengenai kompetensi kepribadian guru. Kompetensi guru terdiri dari dua kata, yaitu kompetensi dan guru. Kompetensi berasal dari bahasa Inggris, yaitu competence atau kompetensi, yang berarti kecakapan, kemampuan, dan kewenangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan kompetensi adalah kewenangan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu. Dalam hal ini, kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang mengerti bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya. Kompetensi kepribadian guru menurut Undang-Undang Guru dan Dosen adalah kompetensi yang berkaitan dengan pribadi seorang guru yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa, serta menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Adapun kompetensi guru ini menurut Undang-Undang Guru dan Dosen terdiri dari 4 macam. Kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai standar kompetensi kepribadian guru berdasarkan Permendiknas nomor 16 tahun 2007. Kompetensi inti guru yang pertama, bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Kompetensi guru mata pembelajaran yang pertama, menghargai siswa tanpa membeda-bedakan keyakinan, suku, adat dan istiadat, daerah asal, dan jenis kelamin. 2. Bersikap sesuai dengan hukum, sosial yang berlaku dalam masyarakat, dan kebudayaan nasional Indonesia. Kompetensi inti guru yang kedua, menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi siswa dan masyarakat. Kompetensi guru mata pembelajaran yang pertama, berperilaku jujur, tegas, dan manusiawi. 2. Berperilaku yang mencerminkan ketakwaan dan akhlak mulia. 3. Berperilaku yang dapat diteladani oleh siswa dan anggota masyarakat di sekitarnya. Kompetensi inti guru yang ketiga, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, dewasa, arif, dan berwibawa. Kompetensi guru mata pembelajaran, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap dan stabil. 2. Menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, arif, dan berwibawa. Kompetensi inti guru yang keempat, buktinya etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Kompetensi guru mata pembelajaran, 1. Menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi. 2. Bangga menjadi guru dan percaya pada diri sendiri. 3. Bekerja mandiri secara profesional. Kompetensi inti guru yang kelima, menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Kompetensi guru mata pembelajaran, 1. Memahami kode etik profesi guru. 2. Menerapkan kode etik profesi guru. 3. Berperilaku sesuai dengan kode etik profesi guru. Selanjutnya, kita membahas mengenai kompetensi kualitas pribadi guru yang tampak sangat berarti itu berarti meliputi pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat. Selanjutnya, mengenai karakteristik kompetensi kepribadian guru dalam proses belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar, guru memegang peran sebagai sutradara sekaligus aktor. Artinya, pada gurulah terletak keberhasilan proses belajar mengajar. Untuk itu, guru merupakan faktor yang sangat dominan dalam menentukan keberhasilan proses belajar mengajar di samping faktor-faktor lainnya.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kemampuan pribadi guru dalam proses belajar mengajar ditandai dengan beberapa indikator sebagai berikut. Yang pertama, kemantapan dan integritas pribadi. Kemantapannya dalam bekerja hendaknya merupakan karakteristik pribadinya, sehingga pola hidup seperti ini terhayati pula oleh siswa sebagai pendidik. Kemantapan dan integritas pribadi ini tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan tumbuh melalui suatu proses belajar yang sengaja diciptakan. Yang kedua, peka terhadap perubahan dan pembaharuan. Guru harus peka baik terhadap apa yang sedang berlangsung di sekolah maupun yang sedang berlangsung di sekitarnya, agar apa yang dilakukan di sekolah tetap konsisten dengan kebutuhan dan tidak ketinggalan zaman. Yang ketiga, berpikir alternatif. Sebelum menyajikan bahan pembelajaran, guru harus sudah menyiapkan berbagai kemungkinan permasalahan yang akan dihadapinya beserta alternatif pemecahannya. Yang keempat, adil, jujur, dan objektif. Adil, jujur, dan objektif dalam melakukan pembelajaran dan juga penilaian terhadap siswa merupakan hal yang harus dilakukan oleh guru. Adil artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jujur dalam menjalankan fungsinya sebagai guru, dan objektif yang berarti benar-benar menjalankan aturan dan kriteria yang telah ditetapkan. Tidak pilih kasih, tidak memandang siswa itu familinya. Yang kelima, berdisiplin dalam menjalankan tugas. Beberapa indikator yang dapat dikemukakan agar disiplin dapat dibina dan dilaksanakan dalam proses pendidikan sehingga mutu pendidikan dapat ditingkatkan adalah dengan melaksanakan tata tertib dengan baik bagi guru maupun siswa. Karena tata tertib yang berlaku merupakan aturan dan ketentuan yang harus ditaati oleh siapapun demi kelancaran proses, taat terhadap kebijakan dan kebijakan yang berlaku, menguasai diri dan introspeksi. Yang keenam, ulet dan bekerja keras. Keuletan dan ketekunan bekerja tanpa mengenal lelah dan tanpa pamrih merupakan hal yang harus dimiliki oleh guru. Guru tidak akan berputus asa apabila menghadapi kegagalan dan akan terus berusaha mengatasinya. Guru harus ulet dan tekun dalam bekerja sehingga program pendidikan yang telah digariskan dalam kurikulum yang telah ditetapkan berjalan sebagaimana mestinya. Yang ketujuh, berusaha memperoleh hasil kerja yang baik. Dalam mencapai hasil kerja, guru diharapkan selalu meningkatkan diri, mencari cara-cara baru agar mutu pembelajaran selalu meningkat. Pengetahuan umum yang dimilikinya selalu bertambah dengan menambah bacaan berupa majalah, harian, dan sebagainya. Kesimpulannya, guru adalah unsur utama dalam keseluruhan proses pembelajaran. Tanpa guru, pendidikan hanya akan menjadi pembicaraan yang omong kosong. Peran dan fungsinya yang cukup berat untuk diemban tentu saja membutuhkan gambar seorang guru atau pendidik yang utuh dan tahu serangkaian kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang pendidik. Selain mahir di bidangnya, seorang guru tentu saja dituntut untuk menjadi figur yang baik. Perilaku seorang guru tanpa henti menjadi sorotan masyarakat, terutama para muridnya. Tidak sedikit murid yang mengagumi gurunya bukan hanya karena kepintaran di bidang ilmunya, tetapi karena perilakunya yang baik, ramah, adil, dan jujur kepada muridnya. Terima kasih. Kali ini, itu saja materi yang bisa kita pelajari. Sampai ketemu di lain waktu.